Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuri dari Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3A, Politeknik Negeri Sambas. Latar belakang terbentuknya video ini adalah untuk memenuhi tugas tambahan pada mata kuliah Perpajakan 2. Langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pajak bumi dan bangunan. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan, disebut juga PBB, merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Selanjutnya ada objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan ialah tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajaknya. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, karangan, taman, dan tambang. Untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, pagar mewah, kolam renang, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan jalan tol. Materi selanjutnya yaitu subjek pajak bumi dan bangunan. Nah teman-teman, subjek pajak bumi dan bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna seperti hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Terus yang terakhir, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional seperti konsulat dan kedutaan. Selanjutnya ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan pertama bahwa pemerintahan kabupaten atau kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan atau disebut juga PBB P2. Yang kedua ada bahwa pemerintahan atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau juga disebut sebagai PBB P3. Nah, selanjutnya ada dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan. Nah, sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu yang pertama, ada bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Yang kedua, letak. Yang ketiga, rekayasa. Yang keempat, kondisi lingkungan. Yang kelima, ada pemanfaatan. Dan yang keenam atau yang terakhir, ada peruntukan. Yang selanjutnya ada sanksi atau denda dari pajak bumi dan bangunan. Nah teman-teman, sanksi atau denda yang akan diperoleh oleh orang pribadi atau badan akan menerima sanksi karena kealpaan dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali lipat pajak terhutangnya. Dan yang kedua ada orang pribadi atau badan akan menerima sanksi karena kesengajaan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 juta rupiah. Poin selanjutnya ada cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan.
Nah, teman-teman, cara yang pertama yaitu menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, ada menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Nah, dalam NJOP TKP dibagi lagi menjadi 4, yaitu 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, dan 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak perkotaan dan pedesaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, dapat teman-teman lihat di layar rumus-rumus yang dapat digunakan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan. Di sini aku juga menyediakan studi kasus. Nah, studi kasusnya sebagai berikut. Bapak Juki merupakan seorang dosen dan beliau mempunyai properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter perseginya. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 150 meter persegi dengan nilai 1.200.000 per meter perseginya dengan besaran NJOP TKP-nya sebesar 10 juta rupiah. Berapakah pajak terhutang Bapak Juki? Nah, pertama-tama kita hitung dulu nilai rumahnya, yaitu 100 dikali 1 juta, jadi 100 juta. Terus nilai tanahnya 150 dikali 1.200.000, jadi 180 juta. Terus dijumlahkan menjadi NJOP atau nilai jual objek pajaknya 280 juta rupiah. Nah, setelah kita mendapat NJOP-nya, jadi kita langsung ke perhitungannya, yaitu PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dibagi 1000. Jadi 280 juta dikurang 10 juta dibagi 1000 sama dengan 220 juta dibagi 1 juta. Jadi pajak terhutang Bapak Juki sebesar Rp270.000. Sampai di sini penjelasan saya mengenai materi pajak bumi dan bangunan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.